Selamat datang di Bapil, bahas film bersama gue Bagaska, dan hari ini gue sendirian karena ingin mereview sebuah film yang sebenarnya Bapil ini direcord belum lama ini rilis, kayak mungkin 2 hari lalu I guess, atau 3 hari lalu, iya. Karena ini film Netflix juga yang berjudul The Electric State. Nah, tanpa basa-basi mungkin gue bisa langsung masuk ke trailer dan juga sinopsis seperti apa, siapa saja yang main dan siapa yang menyutradarai film apa ini sebenarnya. Jadi langsung aja kita bapil bersama, bahas film sama-sama. Right now, all of us have something in common. We all lost something after the rebellion. Robots lost their freedom. Humans lost connection with each other. And I lost everyone I loved. Or so I thought. So you want to go get your brother back? I'll go with you. Someday you will find me caught beneath the landslide in a champagne supernova, a champagne supernova in the sky. I'm sorry. You can't change the way things are. Watch me. Get ready. You ready for what now? The Electric State, sebuah film Netflix yang menceritakan tentang seorang perempuan bernama Michelle dalam perjalanannya mencari tubuh milik adik laki-lakinya yang bernama Christopher setelah mengetahui bahwa Christopher terjebak di dalam tubuh seorang robot bernama Cosmos. Banyak sekali tantangan yang harus dilalui Michelle dan Cosmos. Salah satunya adalah bertemu dengan seorang penjual gelap yang bernama Kids bersama robotnya yaitu Herman. Mereka berempat memutuskan untuk bekerja sama dan mencari seorang dokter yang kabarnya memiliki tubuh Christopher, yaitu Dr. Amorous. Film ini disutradarai oleh Russo Brothers dan dibintangi oleh Chris Pratt, Millie Bobby Brown, Anthony Mackie, Giancarlo Esposito, dan Ke Huy Quan. Kurang lebih begitulah trailer dan juga sinopsis yang gua dapat dari film Electric State. Nah, mungkin gua mau bercerita dulu gitu. Gas, kenapa tiba-tiba lu review film ini? Lu tahu film ini dari mana dan kenapa tiba-tiba tertarik? Jadi semua dimulai dari Instagram milik the one and only Mr. Hideo Kojima ya. Dia tuh biasa, Hideo Kojima tuh sering banget kalau misalnya setelah nonton film, dia nge-post posternya di Twitter atau di Instagram. Nah, semua berasal dari situ tuh. Jadi gue lihat Instagram story-nya Hideo Kojima, gue tertarik nih. Ada film baru. Siapa yang main? Oh, Millie Bobby Brown. Satu lagi siapa? Chris Pratt. Di sini gue tertarik karena kalau dari posternya Chris Pratt terlihat berbeda. Dia agak gondrong gitu. Gue kira bakal beda gitu kan. Emang gimana guys aslinya? Nanti aja lah itu, kita review lebih lanjut aja. Terus juga kalau dari posternya juga menarik karena robot-robot gitu, dan gue lihat secara desainnya retro-retro gitu tapi robot gitu kan. Retro tapi juga robotnya ya robot-robot gimana sih gitu loh, robot-robot sekarang gitu yang jang-jang gitulah. Jadi gue tertarik dari poster sama judul Electric State gitu. Gue have no idea what is Electric State ya. Sampai akhirnya gue tonton filmnya di Netflix dan jujur gue kehook banget di awal filmnya. Jadi film ini dimulai dengan ceritanya ini semacam alternate history dari US di tahun 90-an, terutama tahun 1990 yang katanya itu before the war gitu kan, itu sebelum perang antara manusia dan robot. Di situ ditunjukkan dua kakak beradik ini, si Michelle sama Christopher, yang ternyata mungkin saking
Gue bingung juga sebenarnya mereka ngapain sih. Pokoknya si Christopher ini obses lah sama salah satu karakter punya MTV gitu. Waktu itu namanya Cosmos siapa gitu yang warna kuning. Karakternya yang mirip-mirip, gak mirip Pac-Man juga sih. Cuma seperti gitu secara estetika desainnya gitu loh, kayak 90-an retro-retro thing gitu, gimana sih desainnya gitu kan, warnanya kuning juga. Pokoknya dia sebenarnya bukan robot tapi ya acara kartun aja gitu. Dan itu ditunjukkan bahwa dunianya memang sudah sentimen terhadap robot-robot yang ada gitu, karena di situ diceritakan bahwa robot sudah mulai memberontak, ya kan, sudah memberontak, bahkan ada montase di mana robotnya ini menghancurkan gedung gitu kan, melawan para manusia-manusia ini, bahkan sampai perang beneran gitu loh, sampai melawan para militer-militer yang ada di situ. Dan apparently Kids alias si Chris Pratt di sini merupakan veteran gitu loh, veteran dari melawan para robot-robot ini setelah pas lagi perangnya itu. Jadi kita diperkenalkan Chris Pratt itu dari pas awal-awal tuh, montasenya menunjukkan Chris Pratt lagi di wawancara gitu, lagi perang gitulah. Dia salah satu tentara yang ada di situ gitu. Jadi sangat menarik awalnya, jujur. Gue sangat-sangat ke-hook di awalnya gitu kan. Gue juga melihat estetika desainnya asik banget gitu. Apalagi ya gue suka gitu sama hal-hal yang seperti itu. Robot tapi juga retro. Sebenarnya ini juga mengingatkan gue ke beberapa game yang pernah gue mainkan ya. Maksud gue Robot Invasion-nya, Rage Against the Machine gitu loh. Kalau misalnya di poster kalau nggak salah itu tulisannya ya. Itu mengingatkan gue ke ke game, salah satu game terbaik yang pernah gue mainin itu Detroit Become Human ya kan, sama aja kan, android yang berusaha untuk mendapatkan haknya gitu loh untuk hidup. Ya film ini juga sama gitu, robot yang ingin mendapatkan haknya untuk hidup gitu. Mirip lah. Even kalau misalnya kita ngomongin antagonis ya, di sini ada antagonis sama Ethan Skate gitu. Dia tuh ya petinggi orang yang know it all gitu loh, yang membuat robot-robot ini. Dia bilang robot-robot ini bisa kita atur gitu kan, aman aja gitu selama lu tahu bagaimana cara mengatur mereka, lu tahu kodenya bla bla bla. At the same time the world is in chaos gitu loh, terutama di US. Itu mengingatkan gue ke antagonisnya Detroit Become Human, bukan antagonis sih. Si itu ya, Elijah Kamsky gitu loh. Terus juga karakternya mirip-mirip, kalau depan kamera kayak sosok kalem, agak-agak psycho gitu lah bisa dibilang. Nggak itu Elijah Kamsky sih, cuma maksudnya nggak misterius Elijah Kamsky gitu loh. Cuma mengingatkan gue aja gitu loh. Terus juga ada beberapa game lain seperti yang udah pernah mainin secara environment ya Cyberpunk 2077, mirip-mirip gitu loh. Kalau misalnya lu lihat apa yang disuguhkan di Electric State dan juga Cyberpunk tuh mirip-mirip. Selain itu juga gue pernah main apa lagi tuh di catatan gue? Oh, Ready Player One. Oh, itu bukan main, itu film. Mirip, Pak. Nah, itu mungkin setelahnya seterusnya gue pengen ngomongin tentang Ready Player One juga sih, karena mirip-mirip ya. Ready Player One salah satu film favorit gue soalnya. Jadi, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Kembali lagi di Bapil, masih bersama gue Bagiska dan juga di Electric State. Tadi terakhir gue ngomongin tentang apa tadi? Oh, Ready Player One. Ready Player One itu kan filmnya tentang itu sebenarnya ada future sih, post apokaliptik lebih tepatnya gitu loh, dan bukan tahun 90-an. Cuma memang ada beberapa estetika yang diambil dari tahun 80, 90 karena memang mereka banyak banget karakter-karakter game atau even musik-musik tahun 70-an, 80-an dimasukin ke situ. Jadi kita dapat estetika dari retronya itu gitu loh, dan juga karakter game, karakter movie, karakter apapun, karena emang di sono kan sistemnya avatar ya kan. Lu bisa pakai VR, habis itu lu masuk gamenya, avatar lu apa, misalnya Ryu gitu kan, atau Godzilla, even ada Mecha Godzilla gitu. Nah, bedanya kalau Electric State ini sebenarnya bukan ke situ sih. Kenapa mengingatkan gue aja sebenarnya secara konsep ya, secara konsep Electric State ini gitu ke Ready Player One. Walaupun, nah jujur gue kalau misalnya lihat review banyak orang katanya film ini kurang bahkan boring, gue setuju sama mereka. Secara cerita gitu-gitu aja, generic ya kan, story tentang pencarian adiknya yang menghilang ya, dan juga there's this antagonist yang ingin rakyatnya tersiksa aja lah, dia pengen kaya, dan juga dia tuh merasa masa kecilku tidak baik, mendapatkan ibu yang abusive, jadi gue harus bikin
hologram ibu gue yang lebih baik daripada masa lalu gue, bla 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 bla. Itu personal value-nya kurang di film ini. Tapi sebelum sampai yang kurang-kurang nih, gue masih mau yang bagus-bagus dulu. Karena menurut gue kaget karena Millie Bobby Brown di sini cakep ya, gitu loh. Gue terakhir ngeliat dia di, ya karena gue nggak nonton Stranger Things kali ya, dan film-film yang mirip gitu. Gue terakhir lihat ya, udah 2019 King of the Monster gitu, di mana dia masih bocah gitu kan. Dan gue lihat di sini dia, wow, sudah sangat dewasa, 21 tahun, dan yang gue lihat adalah rambut dia di sini sudah blonde, digerai, cakep banget gitu. Gue sangat oke, nilai plus di film ini adalah Millie Bobby Brown gitu. Walaupun ya acting dia gitu-gitu doang sih sebenarnya. Ya udahlah. Ya, terus juga selain itu, yang gua kaget juga ternyata merupakan salah satu voice actor di sini yang menjadi Herman ya, si robotnya si Kids alias Chris Pratt adalah Anthony Mackie. Dia nailed it banget, entah kenapa, mungkin karena pitch-nya agak dinaikin. Yang gua notice ya, pitch-nya si Anthony Mackie di film ini menjadi Herman agak dinaikin, dan juga well, mungkin kalau misalnya pitch-nya nggak dinaikin, he's just being himself. Cara dia ngomong gitu kan. Kalau misalnya kayak gitu ya aksennya seperti itu gitu loh, Anthony Mackie gitu loh. Tapi menurut gua nailed it banget di jadi Herman di sini. Dia chemistry dia sama Chris Pratt ya oke gitu. Karena Chris Pratt juga being himself di sini, gue tidak melihat adanya perbedaan antara Mario mendingan deh, Star-Lord ya kan, terus juga siapa yang ada di Jurassic World tuh, dia ya si penjinak raptor, gue lupa namanya. Terus juga yang ada di sini gitu loh sebagai Kids, sama aja gitu loh. Jadi ternyata ekspektasi gue di awal di mana si Chris Pratt ini gondrong, cuma hairdo-nya aja yang beda, actingnya mah ya udah gitu loh, Chris Pratt, another Chris Pratt gitu loh. Terus juga kalau ngomongin apa sebutannya ya, bintang gitu kan, bintang juga tidak bisa kita ini gitu loh, tidak bisa kita lupakan bahwa sutradara dari Electric State ini adalah Russo Brothers, Pak. Yang kita tahu Russo Brothers kan memang tuhannya MCU ya kan. Walaupun katanya Marvel God itu Deadpool, tapi ya maksudnya tuhannya MCU itu Russo Brothers. Terus kita lihat di sini Russo Brothers agak keluar nih dari jalurnya yang biasanya MCU, sekarang jadi di Electric State, yang dimana maksudnya bukan IP yang besar gitu loh, karakter-karakter yang baru harus diperkenalkan, walaupun aktor-aktornya ada beberapa yang sudah bekerja sama bareng mereka seperti Anthony Mackie dan juga Chris Pratt gitu kan. Iya, penulisan jalan cerita gitu-gitu aja, seperti apa yang terjadi di film MCU belakangan ini. Penulisan nggak pernah hilang ya penyakit tentang jokes yang menurut gue agak-agak misplaced ya, yang seharusnya itu menjadi adegan yang cukup menegangkan. Kok tiba-tiba ada jokes di sebelah sini, jokes tentang itu gitu loh. Menurut gue agak sayang aja. Harusnya ada adegan yang menurut gue bisa intens, yang bisa lebih mengerikan ya kan. Tapi dihancurin sama jokes itu, jadi kayak aduh, Russo Brothers banget. Aduh, MCU banget deh. Jadi kapan Russo Brothers mau keluar dari image MCU itu gitu loh. Ngomong-ngomong soal MCU juga, yang gue notice adalah, dan gue perasaan gue bener gitu pas gue liat credits, pantesan Pak, kok selama ini pas gue nonton film kok scoringnya Avengers banget, atau Endgame banget, atau Avengers apa sebelum Endgame? Gue lupa judulnya. Maaf. Tapi yang pasti kok Avengers banget gitu loh scoringnya. Ternyata Alan Silvestri gitu loh, sama persis sama yang bikin lagu buat Avengers. Tarikan-tarikan brassnya sih terutama itu yang mirip-mirip gitu loh. Gue ngerasa Avengers banget nih. Entah ya, mungkin kalau misalnya gue ngomong kurang explore, gue ditubirin kan, karena Alan Silvestri kan mahal gitu ya. Tapi yang kritik gue adalah cobalah explore gitu loh, cari tarikan-tarikan yang menurut gue, maksudnya tarikan-tarikan brass atau string atau synthesizer segala macam yang lebih retro lagi gitu loh. Gue nggak merasa itu retro, walaupun itu kebantu banget sama sound design yang ada di film ini. Ya semuanya satisfying gitu loh, bagaimana ini kan banyak banget giant robots, even little robots, dan juga war gitu kan, perang antara manusia dan juga robot di sini. Semua sih desain soundnya sangat-sangat memuaskan. Itu satu hal yang gue notice ya. Well, mungkin gue udah bisa kali ya menurut gue yang agak kurang atau sayang dari film Electric State ini. Mungkin gue bisa mulai dari itu sih, tadi gue udah bilang ya, penulisan skrip yang ya generik gitu loh. Kayaknya gue bisa melihat skrip ini ada di film lain gitu loh.
Oh, mungkin satu hal yang kurang gitu loh. Pas mereka nyampe ke mall, semacam kayak mall gitu, itu kan banyak banget robot-robot lain. Itu malah mengingatkan gue ke film Robots di 2005 gitu loh. Kayak ya emang isinya robot dengan kurang lebih mirip-mirip lah gitu loh desain-desainnya. Bedanya tuh animasi, yang ini CGI dan juga live action. Nah, kita kembali lagi ke menurut gue yang kurang-kurang banyak Pak, jujur. Itu kan tadi gue udah ngomong script writing, acting yang menurut gue wasted gitu loh, wasted potential lah acting gitu loh ya. Millie Bobby Brown bisa dibilang being herself, Chris Pratt being himself, Anthony Mackie walaupun ya oke lah dia di sini voice actingnya. Sisanya gimana guys? Mungkin dari color grading atau sinematografi yang ada di film ini, well kita bisa bahas di segmen selanjutnya. Jadi kemana-mana tetap di Bapil Bahas Film. Kembali lagi di Bapil Bahas Film, masih bersama gue Bagas dan di The Electric State, ya. Soalnya nama antagonisnya Ethan Skate, jadi mirip-mirip. Oke, kita kembali lagi di hal-hal yang menurut gue sangat wasted potential atau kurang banget atau justru jelek gitu. Ya tadi kan gue udah ngomong beberapa dan mungkin satu hal sebelum gue nyampe yang jelek lagi, they nailed the world building on this one. Mereka bisa lah membangun dunia retrofuturistik, post-apokaliptik, dan juga post-war itu dihidupkan di dalam film Electric State ini gitu kan, bagaimana robot-robot ini sudah mempunyai civilization yang tersembunyi ya kan, itu Detroit Become Human banget sumpah. Civilization yang tersembunyi, kayak mau sampai kapan lu bersembunyi gitu loh, mau sampai kapan lu bisa mendapatkan hak lu secara full kepada para human ini, kepada para manusia ini gitu loh. Ya itu yang gue bilang tadi, mall yang isinya robot semua mengingatkan gue film Robots 2005 gitu. Ya, itu hal yang oke lah dari film ini. Penulisan tentang antagonis si Ethan Skate ini lagi-lagi yang menurut gue kurang personal. Mungkin lu bisa lah gitu loh ditambahin apa kayak dia bisa mendalami lagi ke penulisan antagonis si Ethan Skate-nya ini. Tentang ibunya mungkin bisa ada adegannya, mungkin kayak 1 or 2 scene gitu kan. Bisa di-explore lagi di bagian ekspresi si Ethan Skate ini. Bagaimana dia bisa sampai mau begitu gitu, karena dia kan kayak bikin semacam helm neuro gitulah, helm yang bisa bikin orang bisa ke projectile ke tubuh robot lah. Ya salah satunya yang pakai adalah Giancarlo Esposito di sini. Jujur gue berani bilang Giancarlo Esposito di sini kurang, entah kenapa, kayak dia adalah karakter yang menurut gue numpang lewat aja sih. Dan alasan dia di sini berhenti menjadi, dia kan awalnya antagonis ya. Gue lupa banget ngomong spoiler alert ya. Tapi ya udah nggak apa. Dia kan antagonis ya. Terus dia tuh jadi baik gara-gara ngelihat si Ethan Skate ini tuh orangnya lebih bengis daripada mesin. Ada satu dialog yang pokoknya kurang lebih gini lah. Gue agak lupa spesifiknya seperti apa dan gue bakal ngomong pakai bahasa Indonesia. Pokoknya ngomong kenapa lu jadi baik, kenapa lu bantuin gue gitu loh. Terus si Giancarlo Esposito di sini ngomong, akhirnya gue melihat manusia yang lebih kejam daripada robot. Sangat lazy writing, sangat murah gitu loh. Dan lu ngasih dialog seperti itu ke seorang Giancarlo Esposito ya kan. Kayaknya di Giancarlo Esposito di Brave New World lebih berasa seru gitu loh. Karena Giancarlo Esposito di sini juga merupakan kebanyakan dia pakai robot gitu loh. Sekalinya kita melihat tubuh secara beneran gitu loh si Giancarlo Esposito di film ini, dia lagi pakai helm. Sedangkan kalau pakai helm tuh lu nggak perlu berdiri, lu nggak perlu bergerak, nggak kayak di Ready Player One ya. Kalau itu kan ada alatnya. Kalau ini nggak, lu cuma pakai helm udah. Mungkin karena budget issue mungkin ya. Ini film Netflix bukan film layar lebar soalnya. Tapi Russo Brothers sih gitu. Ya jadi lu pakai helm, lu sambil duduk, lu bisa sambil berpikir gitu loh. Kebanyakan gitu doang filmnya, adegan Giancarlo Esposito di situ. Sisanya cuma muka, Pak. Cuma muka, udah gitu tubuh robot juga. Jadi menurut gue sangat wasted sih. Ya, itu sih paling yang bisa gue review dari beberapa kejelekannya. Sisanya sebenarnya ya, untuk kalau misalnya lu pengen menikmati waktu lu gitu loh,
ini merupakan film yang sebenarnya nggak cocok-cocok banget juga karena gue merasakan kok adanya kantuk di gue selama gue nonton film ini ada gitu. Mungkin kalau misalnya lagi seru ya kan, misalnya lagi perang ya, oke lah popcorn scene seperti itu gitu loh. Yang tadi gue sempat ngomong sinematografi seperti apa, biasa aja pak. Nggak ada yang bikin wow, nggak ada yang meaningful-nya juga template-y ya, sebagaimana Russo Brothers di MCU belakangan ini ya kan. Kalau kata Tara Arso, template lah gitu loh sinematografinya ya, film-film superhero rupanya ya. Kayak nggak menunjukkan misalnya angle dari low angle menunjukkan dia lagi rise atau high angle dia lagi down, bla bla bla. Enggak sih, medium aja semua tuh. Sekalinya kalau nggak medium ya udah wide shot ya kan, nunjukin dunianya. Karena emang sebenarnya yang dijual dari film ini adalah world building ya, yang gue lihat ya. Karena menurut gue tuh film tuh masing-masing punya nilai jualnya tersendiri yang paling besar. Selain jual nama ya, Chris Pratt, Anthony Mackie, Millie Bobby Brown, mereka juga jual world building itu gitu loh. Desain-desain robotnya dan juga bagaimana robotnya mempunyai keunikan masing-masing. Itu sih, dan voice acting mungkin ya, voice acting. Kalau actingnya karena biasa aja, kalau acting biasa gitu loh. Ya, dan satu hal yang gua rasain dari film ini, mau itu lagi adegan perang kayak di awal, di tengah, or even final battle yang seharusnya tuh menjadi final decision ya, decision maker, final battle itu kayak bagaimana dunia ini akan bagaimana dunia ini akan berubah gitu loh. Sebenarnya untuk fully untuk manusia, untuk robot aja atau untuk keduanya, felt empty aja gitu. Gua entah ada yang kurang, mungkin gitu kali ya. Mungkin maksudnya mau adegan lu hingar-bingar apa, mau adegan lu CGI apa, mau adegan lu beratus-ratus miliar dolar apa. Kalau misalnya nggak ada pendekatan personal yang mendekat sama kehidupan para penonton, itu kayaknya gue nggak bisa bilang nggak berhasil ya, tapi bakal ada hal yang kurang pak. Itu yang gue rasain soalnya selama final battle terutama gitu loh. Kita melihat karakter masing-masing ini yang sudah melewati ini itu bersama-sama melawan para manusia ya kan, terutama ya the bots gitu loh, robot-robot ini. Terutama satu hal yang menurut gue sangat sayang yaitu si Herman Anthony Mackie di sini itu spoiler alert lagi-lagi. Di sini si robotnya Anthony Mackie alias Herman meninggal, mati pak. Ada adegan dia di mana benar-benar kayak sudah apa sih software kabel-kabelnya tuh kayak udah copot, pokoknya bagian jantung dari robotnya lah, jantung dari robotnya tuh udah ya sudah tidak berfungsi lagi gitu loh. Padahal tuh menurut gue udah oke loh. Kayak Chris Pratt sudah sedih. Terus makin kesini kok dialognya nambah nih. Kok dialognya nambah jadi lucu-lucuan nih. Gue curiga. Dan bener aja bangun lagi si Herman. Jadi dia tuh kayak ada punya the little version of him gitu loh. Ada yang lebih kecil lagi dan masih bisa hidup. Sayang banget pak. Coba bayangin kalau misalnya memang si Herman mati. Kita sudah di... Salah satu karakter yang menurut gue personalnya dapat malah justru dari robot ya. Itu si Anthony Mackie, Herman. Kalau misalnya dia mati, beneran mati aja. Mungkin itu salah satu nilai plus. Jadi ada satu adegan si Mr. Peanut ini, when you win something, you're gonna lose something, semacam itulah. Itu ngena banget di gua karena pas banget adegan si Herman mati. Bangun lagi, ya plot armor kebiasaan tuh Russo Brothers emang. Ya, paling itu aja pesan dari film ini juga biasa aja, bukan biasa aja sih, cuma maksudnya kayak seenteng itu gitu, klise kayak look around you, look at your friends ya kan, lu harus bisa membagi hak satu sama lain kayak udah gitu bener-bener diverbalin gitu loh sama si MBB terakhir, Millie Bobby Brown maksud gue, terakhir film ini kayak sangat enteng gitu loh pesan dari film ini, jadi tidak tersampaikan dengan baik, bukan tidak tersampaikan dengan valuable yang lebih gitu loh, kayak sayang menurut gue. Ya paling itu sih yang bisa gue review dari Electric State ya. Sisanya gimana? Kalian udah nonton atau belum? Kita ngobrol lah di mana kek? Di sosmed mana kek? Gue nerima aja Twitter, Instagram, let's go lah. Kalau gitu kita ketemu lagi di Bapil selanjutnya. And thank you.